Baik, di sini saya akan menjelaskan pandangan teori Adlerian terhadap manusia. Adler berpendapat bahwa manusia adalah makhluk sosial yang bertanggung jawab. Ia percaya manusia sejak lahir dikarunia dengan kesadaran bersosial. Dan pada akhirnya Adler meyakinkan bahwa manusia adalah makhluk yang menyimpan interes sosial yang sangat dalam. Menurut Adler, manusia itu lahir dalam keadaan tubuh yang lemah, tidak berdaya. Kondisi ketidakberdayaan itu menimbulkan ketergantungan kepada orang lain. Manusia adalah makhluk yang saling bergantung secara sosial. Syarat utama kesehatan jiwa seseorang adalah perasaan bersatu dengan orang lain yang ada sejak manusia dilahirkan. Konsep dasar teori Adleria. Menurut Adler, makhluk hidup adalah sesuatu kesatuan sosial yang tidak dapat dipisahkan. Mereka menghubungkan dirinya dengan orang lain di sekitar mereka dalam usaha kerjasama sosial, menempatkan kesejahteraan umum di atas keinginan dirinya sendiri, dan mendapatkan gaya hidup yang bersifat lebih berpuasa dalam organisasi sosial. Adler mempunyai sambungan pemikiran yang besar, yaitu pertama, pemikiran pada determinan sosial dari tingkah laku, kedua, konsep tentang pengaktifan diri, dan ketiga, penekanan pada ciri khas diri masing-masing kepribadian. Ciri khas kiri khususnya pengembangan pemikiran Adlerian yaitu finalisme fiksi, tujuan hidup, dorongan keakuan, perasaan rendah diri, dorongan kemasyarakatan, gaya hidup, dan gaya kreatif. Tujuan konseling kelompok. Pendekatan Adlerian adalah membantu individu untuk mengakui perasaan-perasaan sakit atau bisa disebut dengan penderitanya yang tidak realistis. Dalam arti bahwa perasaan sakitnya itu bukan disebabkan oleh orang lain tetapi oleh kesalahan logika mereka sendiri dan perilaku-perilaku yang berakar pada logika yang keliru tersebut. Nah, kesalahan logika sendiri yaitu sikap rendah diri yang merupakan satu dimensi dari tahun-tahun awal kehidupan yang diyakini oleh Adler menjadi faktor yang memainkan peran penting dalam mempengaruhi perkembangan manusia. Peran dan fungsi konselor. Fokus utama konseling kelompok pendekatan Adlerian menekankan pada pentingnya hubungan kooperatif antara konselor dan konseli dalam membangun tujuan konseling di samping sikap saling percaya dan respek. Konselor Adlerian memiliki peran yang sangat kompleks dan perlu memiliki banyak keterampilan. Konselor Adlerian berperan sebagai seorang pendidik, memperkembangkan minat sosial dan mengajar konseli tentang cara memodifikasi gaya hidup, perilaku, dan tujuannya. Konselor bertindak sebagai model, yakni mendemonstrasikan cara-cara untuk berpikir, mencari makna, berkolaborasi dengan orang lain, serta membangun dan mencapai tujuan yang bermakna. Tahapan konseling Adlerian. Terdapat 4 tahap dalam melaksanakan kegiatan konseling kelompok Adlerian. Yang pertama, membangun, mempertahankan hubungan. Pada tahap ini, konselor ditugaskan untuk mendorong kerjasama dan semangat yang sama kepada anggota kelompoknya. Yang kedua, mengeksplorasi dinamika-dinamika dalam diri individu. Tahapan ini mencakup eksplorasi tentang hubungan keluarga, menemukan dan memahami gaya hidup seseorang, dan melihat bagaimana hal itu mempengaruhi seseorang. Setelah analisis ini, anggota kelompok mulai bergerak ke arah wawasan dan tahapan reorientasi kelompok. Yang ketiga, mengomunikasikan suatu pemahaman diri kepada individu. Konselor dapat membantu klien dan mendapatkan wawasan baru dalam mengubah gaya hidup, perilaku yang ingin diubah melalui masukan dan tanggapan dari anggota kelompok lainnya. Yang keempat, melihat alternatif dan membuat pilihan baru. Anggota kelompok dianjurkan untuk bertindak dan menerima kehidupan mereka yang terkontrol setiap prosedur. Interaksi yang telah terjadi antara klien bersama anggota kelompok akan memberinya arah untuk membuat pilihan baru, mengambil keputusan, dan melakukan orientasi kepada terhadap arti kejadian di masa lalu.
Teknik konseling Adlerian. Menurut Corey, teknik konseling itu ada beberapa teknik. Yang pertama itu menyatakan kembali. Ketika klien menjadi tidak yakin dan ragu dalam menyampaikan sesuatu, konselor dapat membantu klien mengeksplorasi dirinya menggunakan teknik menyatakan kembali dengan cara mengulang pernyataan klien. Yang kedua itu refleksi. Konselor dapat membantu klien memahami emosi yang sedang ditunjukkannya melalui perilaku tertentu. Tindakan disebut dengan merefleksi perasaan dan merefleksi pikiran. Refleksi itu membantu klien menyadari apa sebenarnya yang difikirkan dan dirasakannya. Yang ketiga ada ingatan awal. Mengidentifikasi kepercayaan dan keyakinan klien terhadap dunia, dirinya, dan orang lain. Konselor dapat menemukan emosi klien dan cara memahami klien. Sebagai contoh, jika klien menyampaikan perasaan diabaikan dan ditelantarkan, maka konselor membuka diri untuk memberikan kehangatan dan dukungan sosial yang lebih baik. Yang keempat yaitu membandingkan atau metafora. Beberapa klien menggunakan metafora dalam menyatakan sesuatu, memberikan pemahaman kepada konselor tentang bagaimana klien melihat dunianya. Konselor juga dapat memahami klien melalui metafora yang ditujukannya. Kadangkala metafora merupakan ketakutan klien atau sebaliknya yang merupakan ketakutan klien terhadap kondisinya. Yang kelima itu bercerita bersama. Hal-hal yang disampaikan oleh klien merupakan poin penting dari masalah yang sedang dialaminya. Konselor dapat menemukan keterkaitan antara cerita dengan masalah klien seperti kepercayaan dan keyakinan klien yang salah terhadap diri dan lingkungannya. Dan yang terakhir yaitu simulasi dan bermain peran. Teknik bermain peran ini menggunakan skenario untuk tiap anggotanya. Peran yang dimainkan dapat membantu mereka merasakan dan menemukan perilaku berbeda. Dari peran itu, anggota kelompok menyadari perilaku-perilaku yang ditampilkan melalui teknik yang diharapkan dapat membantu anggota kelompok mengembangkan sikap empati terhadap orang lain, mengembangkan kemampuan sosial, dan mengambil keputusan, serta mengevaluasi diri. Yang ketujuh ada tujuan paradisikal. Klien kadang bertindak bertolak belakang dari kondisi yang dialaminya. Teknik ini digunakan untuk menyadarkan klien tentang tujuan perilakunya. Kedelapan ada bracketing seperti jika. Penggunaan teknik ini, klien diberikan sebuah tugas atau latihan teknik sesuai dengan peran yang ingin dimainkan. Contohnya, klien yang pemalu. Dalam teknik ini, dia ingin menjadi orang yang berani. Untuk itu, klien diminta untuk memainkan peran tersebut dari sudut pandangnya. Konselor juga dapat membebaskan klien bereksplorasi sesuai dengan peran itu. Klien mungkin akan mengganti beberapa peran bagi dirinya. Konselor harusnya juga memahami bahwa klien mencoba mengubah pikirannya bahwa peran itu benar-benar terjadi bagi klien. Setelah klien sesuai memainkan perannya, konselor mengajak klien mendiskusikan hasilnya. Kesembilan ada menangkap diri sendiri. Klien diminta untuk mengungkapkan perilaku yang ingin diubah dalam teknik ini. Humor juga dapat digunakan dalam teknik ini karena beberapa klien akan merasa tersinggung jika langsung diminta mengungkapkan perilakunya yang kurang baik atau bermasalah. Ketika kalian mengetahui dirinya bermasalah, dengan cepat mengatakan bentuk perilaku tersebut. Tetapi terkadang kalian harus dibantu untuk menyadari perilaku yang menjadi penyebab dirinya bermasalah. Kesepuluh ada membuat perubahan penting bagi klien mengetahui alasan perilaku itu harus diubah dan mampu memberikan pandangan tentang perilaku lama dengan tugas untuk dibutuhkan penegasan pada situasi lama. Melalui teknik ini, sehingga klien dapat berpindah dari situasi awal ke situasi yang baru. Ke-11 ada penggunaan tugas dan komitmen. Untuk menegaskan terhadap keinginan klien, berubah teknik ini dapat digunakan dengan cara mengidentifikasi apa yang dapat dilakukan terhadap masalah yang dihadapinya. Ketika klien merasakan sukses dengan perubahan itu, maka kemungkinan perilaku baru tersebut akan terus berlanjut. Yang ke-12 ada teknik tekan tombol. Klien bertanggung jawab atas perasaan baik dan buruk yang dialaminya. Penggunaan teknik ini untuk menyadarkan klien bahwa dirinya memegang kendali atau keputusan yang diambil. Karena itu, klien dilihati untuk mengatur perasaan. Teknik ini juga dapat dilakukan dengan meminta siswa menceritakan kembali sebuah pengalaman yang membuatnya merasa sangat senang. Dan pengalaman yang sangat membuatnya merasa sangat buruk, menceritakan kembali dapat membantu klien meyakini bahwa baik dan buruknya perasaan berada di tangannya. Klien dapat mengatur dan menampilkan perasaan dengan lebih baik.
Baik, saya akan menjelaskan tentang kelebihan terhadap pandangan manusia, yaitu ada 8. Yang pertama yaitu keyakinan yang optimis bahwa setiap orang dapat berubah untuk mencapai sesuatu ke arah evolusi manusia bersifat positif. Yang kedua yaitu penekanan hubungan konseling sebagai suatu media untuk mengubah klien. Yang ketiga yaitu menekankan bahwa masyarakat tidak sakit atau salah. Yang keempat yaitu menekan bahwa kekuatan sebagai pusat pendorong perilaku. Yang kelima yaitu berorientasi humanistik. Yang keenam tingkah lakunya berarah tujuan. Yang ketujuh modelnya dibangun dengan lebih memperdulikan kesesuaiannya untuk menangani orang-orang normal yang bermasalah daripada terhadap orang-orang yang menderita psikologis. Dan yang terakhir yaitu lebih menekankan pada aspek-aspek psikologi sosial. Kekurangan konseling kelompok Adlerian. Yang pertama yaitu terlalu banyak menekankan pada tilikan intelektual dalam upaya perubahan. Yang kedua yaitu meminimalkan faktor biologis dan riwayat masa lalu. Yang ketiga yaitu terlalu banyak menekankan tanggung jawab pada keterampilan diagnostik konselor. Yang keempat yaitu ada kecenderungan untuk menyederhanakan secara berlebihan terhadap beberapa masalah manusia yang kompleks. Yang kelima yaitu penekanan yang berlebihan pada pengalaman ini, minat subjektif sebagai penentu perilaku. Yang keenam yaitu dari segi presesi, kemungkinan untuk dites dan validitas empiriknya pada pendekatan ini masih lemah atau kurang teliti. Ada 2 dorongan pokok yaitu dorongan kekuatan adalah dorongan yang mengabdi kepada diri sendiri. Yang kedua yaitu dorongan kemasyarakatan, yaitu mendorong manusia bertindak yang mengabdi kepada masyarakat.